Kasus positif sebesar 38,3% secara nasional di minggu ini. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Ini peningkatan dengan kenaikan ini dikontribusikan oleh DKI Jakarta, yaitu naik sebesar 7.132 kasus. Perlu saya sampaikan bahwa yang namanya ancaman penyebaran COVID itu belum berakhir. Belum berakhir. Manajemen pengendalian ini berada di gubernur dan jajarannya beserta Pangdam dan Kapolda dengan jajarannya, Bupati, Wali Kota, beserta Danrem, Dandim, Kapolres, dan jajarannya. Ini kalau rukun seperti tadi disampaikan oleh Panglima maupun Kapolri, kalau bergandengan di dalam koordinasi, di rapat maupun di lapangan, persoalannya akan menjadi mudah. Kasus positif sebesar 38,3% secara nasional di minggu ini. Ini merupakan peningkatan yang cukup signifikan. Ini peningkatan dengan kenaikan ini dikontribusikan oleh DKI Jakarta, yaitu naik sebesar 7.132 kasus. Jawa Tengah naik 4.426 kasus. Jawa Barat naik 2.050 kasus. Daerah Istimewa Yogyakarta naik 973 kasus, dan Jawa Timur naik 939 kasus. Kemudian untuk kenaikan kasus meninggal di minggu ini sebesar 4,9%. Angka ini meskipun kecil, namun tidak dapat ditolerir karena seharusnya angka kematian dapat terus ditekan setiap minggunya. Kenaikan ini dikontribusikan oleh Jawa Timur yang naik 43 kematian, kemudian Sumatera Barat naik 24 kematian, Aceh naik 24 kematian, Daerah Istimewa Yogyakarta naik 13 kematian, dan Sumatera Utara naik 12 kematian. Terakhir, untuk kesembuhan, sangat disayangkan di minggu ini terjadi penurunan kesembuhan sebesar 6,9%. Hal ini merupakan perkembangan yang sangat tidak diharapkan, di mana ketika kasus meningkat, seharusnya selalu dibarengi dengan meningkatnya pula kesembuhan. Namun saya tetap mengapresiasi 5 provinsi dengan kesembuhan tertinggi di minggu ini, yaitu Jawa Tengah naik sebesar 2.209 kesembuhan, DKI Jakarta naik 2.200 kesembuhan, Kepulauan Riau naik 1.956 kesembuhan, Jambi naik 489 kesembuhan, dan Daerah Istimewa Yogyakarta naik 429 kesembuhan. Sangat disayangkan bahwa perkembangan pada minggu ini sangat tidak diharapkan, mengingat kita sempat mengalami penurunan kasus mingguan pada minggu lalu. Adanya kenaikan ini menunjukkan masih terasanya dampak dari kegiatan-kegiatan pada periode libur Idul Fitri yang menimbulkan kerumunan dan meningkatkan potensi penularan, seperti mengunjungi rumah sanak saudara, melakukan perjalanan keluar wilayah, melakukan wisata maupun menuju pusat perbelanjaan. Untuk itu, seperti yang sudah saya ingatkan, mohon kepada seluruh lapisan masyarakat untuk kembali memperketat protokol kesehatan yang mungkin saja sudah mulai lengah beberapa minggu ini.
Adanya penurunan kasus yang kita rasakan sejak bulan Februari tidak dapat dipungkiri bisa membuat kita lengah dan merasa bahwa pandemi telah usai. Namun, kenyataannya, kenaikan pada minggu ini menunjukkan bahwa COVID masih ada dan pandemi ini masih nyata di hadapan kita. Tentunya saat ini kita sudah mulai kembali terbiasa mendengar saudara dan kerabat kita yang terkena COVID-19. Keadaan ini dapat dijadikan pengingat untuk dapat kembali meningkatkan semangat kita dalam menjalankan protokol kesehatan sedisiplin mungkin dimanapun kita berada. Jadi, setelah menerima banyak masukan dari masyarakat dan setelah melakukan kalkulasi ulang, melakukan perhitungan ulang mengenai keuangan negara, dapat saya sampaikan bahwa vaksin COVID-19 untuk masyarakat adalah gratis.